Kisah akan menceritakan pada sebuah pasangan yang baru saja selesai mesum, si wanita tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh dan mencoba keluar untuk mengecek keadaan. Selesai mandi wajib, si pria ini melihat sebuah tulisan di kaca dengan darah. Kaget dengan apa yang dia lihat, bahwa si wanita sudah tewas dan tiba-tiba keesokan malam diperlihatkan sebuah keluarga kaya yang baru saja pindah ke rumah baru, di mana Melly sebagai sang ibu dan beberapa anaknya yang mempunyai pasangan di satu sama lain. Sang ayah mengundang semua pacar si anak untuk mengajak mereka makan malam. For having us all here together. He's really good. I don't think I know any filmmakers. That is Let's bow our heads. Di tengah percakapan saat sedang makan, terjadi keributan antara anak-anak si Melly tentang penerus harta warisan. Tom sebagai ayah membela semua pihak agar keadaan menjadi tenang, dan salah satu dari mereka, melainkan pacar si Audrey, tiba-tiba mendengar sesuatu di luar rumah. Secara perlahan bangun dari meja, berdiri tepat di jendela, ingin melihat apakah ada seseorang di luar, tapi tiba-tiba Any position to be judging my moral Who says decisions. I'm judging you? I had enough. Seketika keadaan menjadi tegang dan semua orang syok melihat pacar Audrey menjadi tewas dengan anak busur yang tertancap di kepala, dan salah satu lagi di antara mereka bernama Ken kena tepat di belakang. Untungnya berhasil diselamatkan dan mereka semua menyelamatkan diri untuk mencari posisi yang aman. Karena jaringan HP yang gangguan sinyal, tidak mungkin dapat menghubungi 911, dan Audrey pun akhirnya memutuskan untuk keluar dengan cara berlari agar bisa meminta bantuan kepada seseorang, atau mungkin jika sempat dia naik ke mobil, Audrey akan segera pergi ke kantor polisi. Tapi ya, Audrey pun menjadi tewas karena leher kena benang tajam yang dipasangkan tepat di depan pintu rumah. Si Melly dibawa oleh Tom ke dalam kamar untuk istirahat agar merasa tenang setelah melihat sang anak yang sudah tewas. Setelah si Tom keluar dari kamar, muncul sosok bertopeng dari bawah tempat tidur, dan si Melly pun menjadi tewas karena kepalanya yang dibacok. Mereka yang mendengar langsung menuju ke atas untuk melihat ke dalam kamar, sedangkan si Mary menutup semua jendela termasuk pintu, dan muncul salah satu yang lain lewat jendela menarik rambutnya, namun berhasil ditusuk dengan pisau tepat di tangan sehingga si pembunuh berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Di kamar saat melihat sang ibu yang sudah tewas dan sebuah tulisan di dinding sama seperti di awal, dan Tom merasa syok atas kehilangan sang istri, berpikir bahwa mereka semua pasti tidak akan selamat. Si Amel yang tinggal sendirian tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Kok bisa? Apa maksud mereka melakukan semua ini? Setelah menutup jendela, secara perlahan memeriksa keadaan termasuk di bawah tempat tidur, apakah keadaan sudah aman atau si pembunuh masih berada di tempat itu. Saking takutnya, si Amel berteriak karena takut dan lari keluar tanpa berpikir panjang jika si pembunuh sedang berkeliaran. Karena memang prinsip wanita seperti itu, yang tahu hanya teriak, pastinya si Amel akan diburu, dan itu sangat konyol dan membodohkan. He can't run right now. It'll be okay. I'll try.
try. You guys stay here. Dan benar, seperti yang saya katakan, tiba di sebuah rumah si Amel ditonjok sampai terlempar ke dalam dan menjadi tewas, kepala yang ditebas dengan kapak oleh psikopat. Di tempat mereka, Mary mengambil beberapa senjata tajam untuk berjaga-jaga dan tiba-tiba muncul salah satu yang membunuh si Amel dari jendela. Hampir saja Mary kena kapak di kepala oleh psikopat tersebut. Namun karena Mary memiliki pengalaman dalam bertarung, dapat dengan mudah melawan dan menyerang dengan sebuah palu hingga psikopat ini terjatuh dan dipukul beberapa kali tepat di kepala sampai psikopat tersebut menjadi tewas pada saat itu juga. Chris bersama pacar naik ke atas untuk mencari ayahnya si Tom, sedangkan Mary mencari beberapa barang yang bisa digunakan untuk membuat sebuah jebakan. Di tempat Tom masuk ke ruang kecil, menemukan beberapa botol minuman termasuk bekas makanan dan tiba-tiba lampunya mati. Tom secara perlahan melihat keadaan, apakah ada seseorang yang mematikan lampu tersebut. Ternyata itu si Chris anaknya. Tom menjelaskan bahwa psikopat itu sudah ada sebelum mereka tinggal di rumah ini. Dari awal memang sudah diintai-intai entah apa maksud dan tujuan mereka, tapi tiba-tiba Random attack, Felix. Okay. Yeah. Our family's being. setelah kematian sang ayah, ternyata di balik semua ini adalah si Chris bersama pacar menyewa beberapa psikopat untuk membunuh keluarganya dengan tujuan agar harta warisan jatuh ke tangannya. Were you saying something? Target selanjutnya adalah si Mary dan Ken, di mana Mary bersembunyi tepat di belakang pintu menuju ke ruang bawah tanah. Muncul psikopat menghancurkan pintu dan tak sengaja si Ken yang baru terbangun dari pingsan menjadi panik. Datang si Mary dari belakang menusuk dengan obeng dan psikopat itu pun berhasil melarikan diri. Agar tidak menjadi curiga, Chris bersama pacar turun ke bawah seolah-olah ingin membantu mereka, dan Mary bersama kita sebut saja si Lori membantu Mary mengambil beberapa kayu dan paku untuk membuat jebakan, sedangkan Ken bersama Chris pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil senjata-senjata apapun yang ada asalkan bisa digunakan untuk melindung. Tapi ya, si Ken tewas dibunuh oleh si Chris dengan beberapa tusukan obeng. Setelah Mary menyiapkan beberapa jebakan, naik ke lantai atas dan Lori lebih memilih untuk tinggal di bawah dengan alasan ingin membuat beberapa jebakan lain. Saat masuk ke kamar, melihat si Tom yang sudah tewas, merasa curiga kepada Chris dan Lori. Mungkin ada bersangkut paut di antara mereka yang bekerja sama, dan muncul salah satu psikopat membawa golok dan Mary pun melempar palu ke arahnya biarpun tidak kena, akan tetapi dia berhasil lompat melalui jendela masuk lewat pintu belakang dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah salah satu psikopat kena jebakan, datang temannya termasuk si Chris dan pacar membantu, dan Mary tak sengaja mendengar percakapan mereka dan benar apa yang dipikirkan bahwa mereka telah bekerja sama. Tiba-tiba handphonenya berbunyi sehingga dirinya ketahuan. Salah satu dari mereka datang ke tempatnya untuk membunuh karena Mary memiliki pengalaman dalam bertarung, dapat dengan mudah menjatuhkan psikopat dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Ketika saat pengejaran, salah satu psikopat memeriksa ke ruang tamu lewat jendela dan akhirnya berhasil dibunuh dengan obeng yang ditusuk tepat di kepala.
Baru saja menghadapi satu psikopat, malah muncul yang lain. Mary berlari ke ruang bawah tanah menghancurkan semua lampu, memancing dengan lampu flash kamera. Saat psikopat itu muncul, tidak bisa melihat karena gangguan lampu kamera yang berkedap-kedip. Berpikir ada kesempatan, Mary langsung membunuhnya pada saat itu juga. Dengan busur panah, Kelly secara perlahan masuk ke dalam mencari si Mary. Memang dari tadi sudah ditunggu. Mary memukul tangannya dan terjadi sedikit perkelahian. Datang si Chris untuk membantu menusuk si Mary dengan pisau. Maka terjadilah pertarungan di antara satu pasangan melawan satu wanita. Si Chris pun mati dengan blender yang hidup dan ditancapkan tepat di kepala sampai otaknya tergiling, disusul pada si Kelly yang mati dengan pisau yang ditusuk tepat di kepala. Setelah semua selesai, tak lama kemudian HP si Chris berbunyi. Saat Mary mengangkat telepon, betapa terkejut mendengar yang ternyata di balik semua ini bukan cuma si Chris bersama Lori, melainkan termasuk kekasihnya sendiri si Michael. Dari awal mereka sudah bekerja sama untuk membagi harta warisan setelah keluarganya dibunuh. Saat mendengar, Mary langsung menghampiri si Michael, bertanya kenapa dia tega melakukan ini kepada keluarganya, apalagi si Mary sebagai pacarnya hampir saja terbunuh. Michael menjelaskan berbagai macam alasan agar dia terbujuk, namun Mary yang sudah kesal dan rasa kecewa terhadap si Michael pun langsung menusuk sampai dirinya menjadi mati. Seorang polisi datang dan berhasil melumpuhkan si Mary dengan satu tembakan setelah menerima informasi dari tetangga sebelah mengenai kasus pembunuhan di samping rumah. Tanpa melihat keadaan, si polisi ini masuk lewat pintu depan tanpa sadar ada sebuah jebakan yang dipasang dan dia pun menjadi tewas dengan kepala yang kena kapak. Tamat, entah bagaimana si Mary menjelaskan di kantor bahwa dia bukanlah tersangka yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi. Semoga kalian paham dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang menonton. Saya doakan mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita semua.